Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita kembali lagi penginputan SKP di tahun 2021. Pada tahap kedua ini ya, khususnya untuk jabatan fungsional, ada tahap kedua untuk penginputan SKP, yaitu yang akan kita lakukan adalah menginput angka kredit. Nah, penginputan angka kredit ini bisa kita lakukan setelah kita membuat rencana kinerja ya, dan rencana kinerjanya sudah divalidasi oleh tim kinerja dan juga oleh atasan. Nah, pada sebelumnya saya di sini sudah membuat 4 unsur utama dan 2 unsur penunjang, dan semuanya sudah divalidasi oleh atasan juga oleh tim kinerja. Yang menjadi ciri bahwa rencana kinerja kita sudah divalidasi ini adalah cirinya warnanya hijau. Yang sebelumnya ketika belum divalidasi ini warnanya adalah biru. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, di sini di sebelah kanan itu terdapat kotak yang warnanya ungu, semuanya ke bawah di sini. Warna ungu inilah yang akan kita lakukan di tahap penginputan SKP yang kedua ini, yaitu menginput angka kredit. Jadi selain kita membuat rencana kinerja yang kemarin, kita juga akan menginput angka kredit sesuai dengan rencana kinerja yang kita buat. Akan saya coba klik di sini. Bapak Ibu juga boleh cek di SKP-nya masing-masing. Jika sudah berwarna hijau dan kemudian ada warna ungu seperti ini, Bapak Ibu bisa mengklik yang ini, yang warna ungu ini. Kita coba klik. Nah, di sini tampilannya ada tampilan angka kredit rencana kinerja. Artinya dari rencana kinerja yang sudah kita buat, ini harus kita isikan angka kreditnya. Di sini yang harus kita isi yaitu ada 3. Yang pertama adalah butir, yang kedua adalah output, dan yang ketiga adalah kreditnya atau angka kreditnya. Nah, 3 poin ini yang harus kita lengkapi sehingga nanti setiap rencana kinerja yang kita buat itu ada angka kreditnya. Nah, sebelum saya mempraktekkan bagaimana mengisi butir, output, dan kredit, di sini kita harus paham dulu mengenai butir, output, dan angka kreditnya. Saya akan coba jelaskan dulu Bapak Ibu. Untuk output dari setiap unsur utama ataupun unsur penunjang yang kita buat itu harus berdasarkan pada Permen nomor 16 di tahun 2009. Jadi di sini ada satuan hasil. Satuan hasil ini yang disebut dengan output, dan angka kreditnya itu disesuaikan dengan golongan Bapak Ibu masing-masing. Saya akan coba buka Permen nomor 16 di tahun 2009. Nah, satuan hasil ini atau nama lainnya output ya, itu berbeda dari masing-masing rencana yang kita ajukan. Contohnya misalkan rencana yang pertama itu adalah melaksanakan pembelajaran. Nah, satuan hasilnya ini harus sama persis sesuai dengan Permen nomor 16 di tahun 2009. Dan di sini sudah saya kasih warna kuning. Jadi untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, output atau satuan hasilnya itu adalah laporan penilaian kinerja. Jadi di sini saya sudah pindahkan untuk satuan hasilnya adalah laporan penilaian kinerja. Begitu juga untuk wali kelas, bisa kita lihat di sini untuk wali kelas juga outputnya adalah laporan penilaian kinerja. Dalam hal ini untuk kita guru, di sini laporan penilaian kinerjanya adalah PKG. Kemudian yang ketiga, untuk rencana unsur utama yang ketiga mengikuti diklat fungsional yang lamanya 30 sampai 80 jam. Ini juga harus berdasarkan Permen. Ini yang di sini ya yang mengikuti diklat fungsional. Nah, untuk lamanya 30 sampai dengan 80 jam, maka satuan hasilnya itu adalah surat tugas, kemudian laporan dan sertifikat. Ini outputnya. Ini sudah saya pindahkan juga ke sini. Dan yang berikutnya untuk unsur utama yang keempat, karena di sini saya publikasi ilmiahnya adalah membuat modul.
Maka berdasarkan permen, kalau saya publikasi ilmiahnya itu membuat modul, maka satuan hasilnya, karena modulnya di sini digunakan di tingkat sekolah, maka satuan hasilnya itu berupa modul atau diktat. Nah, sementara kalau Bapak Ibu untuk publikasi ilmiahnya yaitu berupa PTK, maka satuan hasilnya itu adalah laporan. Jadi sekali lagi, satuan hasil yang nanti kita akan masukkan ke rencana kinerja atau output ini harus berdasarkan Permen nomor 16 di tahun 2009, dan Bapak Ibu bisa melihat nanti di permennya disesuaikan dengan rencana apa yang Bapak Ibu buat kemarin untuk SKP. Nah, begitu juga untuk yang unsur penunjang. Di sini saya kemarin ada 2 unsur penunjang. Yang pertama adalah anggota profesi, yaitu sebagai anggota aktif. Yang kedua itu membimbing siswa dalam praktek kerja nyata. Nah, kita lihat untuk di permennya. Kalau di sini saya sebagai anggota nih, menjadi anggota organisasi sebagai anggota, maka di sini satuan hasilnya itu adalah SK. Dan begitu juga untuk membimbing siswa dalam praktek kerja nyata, di sini satuan hasilnya adalah laporan. Nah, ini sudah saya buat di sini. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti mengisi di sini, alangkah baiknya Bapak Ibu membuat dulu satuan hasil di sini supaya nanti tinggal copy paste. Nah, untuk angka kreditnya juga Bapak Ibu di sini harus berdasarkan Permen nomor 16 di tahun 2009. Nah, untuk angka kredit ini tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Jadi setiap guru pastinya memiliki angka kredit yang berbeda-beda tergantung dari golongan masing-masing. Saya ambil contoh, coba saya perbesar dulu di sini. Saya ambil di sini angka kredit untuk guru mata pelajaran. Karena untuk merencanakan dan pembelajaran ini adalah guru mata pelajaran, untuk saya di sini saya ambil kriterianya adalah baik, yang ini yang baik. Maka untuk kriteria baik untuk golongan 3D, karena kebetulan saya masih 3D, itu angka kreditnya adalah 19,5. Nah, ini angka kreditnya. Kalau Bapak Ibu memiliki golongan 4A, berarti di sini angka kreditnya adalah 29,75. Jadi, untuk angka kredit itu disesuaikan dengan golongan Bapak Ibu masing-masing. Nah, sudah saya pindahkan ke sini, angka kreditnya itu adalah 19,5. Sementara untuk menjadi wali kelas itu adalah 5%-nya dari 19,5. Itu juga sama Bapak Ibu diambil dari Permen nomor 16 di tahun 2009. Bahwa untuk menjadi wali kelas di sini ini adalah 5%-nya dari paket ini. Artinya 5%-nya dari kegiatan pembelajaran yang ini, maka diperolehlah 0,975. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya untuk mengikuti diklat fungsional, di sini karena kemarin saya merencanakan untuk diklat di tahun 2021 ya, ada 4 sertifikat ini 4 bulan. Setiap satu sertifikat itu angka kreditnya 1. Kita ambil dari permen juga. Jadi kalau diklatnya 30 sampai 80 jam, ini angka kreditnya adalah 1. Ya, angka kreditnya 1. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang melaksanakan diklatnya lebih dari 80 jam, itu tergantung jamnya. Ini masing-masing memiliki angka kredit yang berbeda. Jadi sekali lagi kita mengacu ke permen yang ini. Nah, karena saya diklatnya itu antara 30 sampai 80 jam, maka satu sertifikat itu diperoleh angka kreditnya 1. Nah, di tahun 2021 ini saya mengikuti 4 diklat. Sehingga masing-masing diklat ini, masing-masing sertifikat itu angka kreditnya adalah 1. Jadi ini 1, 1, 1, 1, maka di sini untuk SKP-nya itu adalah 4. Jadi angka kreditnya saya memperoleh 4 angka kredit untuk pengembangan diri di tahun 2021. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk modul, juga untuk modul atau publikasi ilmiah, karena saya di sini ngambilnya adalah modul, di mana modulnya digunakannya untuk tingkat sekolah. Nah, kita lihat juga di sini untuk modul itu
Yang ini ya Bapak Ibu ya, yang ini coba saya perbesar. Nah, karena saya mengambilnya adalah membuat modulnya di tingkat sekolah ya, maka di sini angka kreditnya adalah 0,5. Tetapi kalau Bapak Ibu membuat modul kemudian pengesahannya dari dinas pendidikan atau kota ya, maka itu angka kreditnya adalah 1. Jadi tergantung dari pengajuan Bapak Ibu masing-masing. Begitu juga kalau misalkan Bapak Ibu membuat PTK, yang ini kayak karya tulis berupa PTK, itu angka kreditnya adalah 4 ya. Jadi sekali lagi tergantung dari rencana kinerja apa yang Bapak Ibu buat di SKP 2021. Kembali lagi, jadi karena saya di sini membuat modulnya kemudian digunakan di sekolah, hanya digunakan di sekolah, jadi angka kreditnya adalah 0,5. Nah, untuk SKP di tahun 2021 ini untuk pembuatan modul itu saya membuatnya 4 modul. Yang ini ya, modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Masing-masing satu modul itu angka kreditnya adalah 0,5. Jadi kalau saya kalikan 4, maka saya peroleh untuk publikasi ilmiah itu angka kreditnya adalah 2. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya untuk unsur penunjang, ini juga sama untuk menjadi anggota profesi. Dalam hal ini saya sebagai anggota PGRI, karena hanya sebagai anggota itu angka kreditnya adalah 0,75. Itu juga sama kita peroleh dari Permen. Nah, ini menjadi anggota aktif ya. Coba saya perbesar. Menjadi anggota aktif ini angka kreditnya adalah 0,75. Tetapi kalau Bapak Ibu ada yang menjadi pengurus, maka angka kreditnya adalah 1. Itu, dan kemudian untuk membimbing siswa dalam praktek kerja nyata, di sini angka kreditnya adalah 0,17. Ya, jadi sekali lagi angka kredit ini kita ambil dari Permen nomor 16 di tahun 2009. Nah, sudah saya pindahkan ke sini semuanya, baik untuk anggota aktif ataupun untuk membimbing siswa dalam praktek kerja nyata. Nah, itu penjelasan untuk output dan angka kredit. Bapak Ibu bisa menyesuaikannya masing-masing tergantung dari golongan Bapak Ibu masing-masing dan disesuaikan dengan rincian kinerja apa yang kemarin Bapak Ibu buat. Nah, sekarang akan saya coba praktekkan untuk angka kredit rencana kinerja. Di sini kita akan mengisi butir, output, dan kreditnya. Nah, untuk pengisian butir di sini caranya adalah kita blok yang atas ini, kemudian klik kanan, kita salin, kemudian klik kanan lagi, kita tempel di sini. Maka otomatis di sini akan muncul. Jadi sekali lagi kita blok yang ini, yang atas ini ya Bapak Ibu, klik kanan, salin, kemudian tempel di butir. Nah, untuk outputnya, karena kita tadi sudah buat di sini outputnya untuk merencanakan pembelajaran, itu outputnya adalah laporan penilaian kinerja. Jadi kita blok seperti biasa ya Bapak Ibu. Jadi kita blok, kita copy, masuk ke sini, klik kanan, tempel. Nah, ini untuk outputnya. Nah, karena kita sebagai guru, kita tambahkan saja di sini guru dalam kurung PKG. Nah, seperti itu. Kemudian angka kreditnya yang sudah tadi saya jelaskan, ini tergantung dari angka kredit masing-masing. Di sini adalah 19,5. Nah, untuk pengisian di sini komanya diganti dengan titik. Jadi 19,5 artinya 19,5. Nah, kalau ketiga-tiganya baik butir, output, dan kredit sudah dilengkapi, kita tinggal klik tambah, maka akan muncul di sini kebetulan ini ya. Nah, ini akan muncul nomor 1 yaitu butirnya merencanakan, outputnya adalah PKG, dan kreditnya di sini adalah 19,5. Nah, kalau Bapak Ibu kurang yakin ya atau ada kesalahan, ini bisa dihapus di sini. Tetapi kalau sudah yakin, Bapak Ibu bisa mengklik simpan di sini. Klik simpan. Nah, seperti itu. Di sini ada keterangan berhasil, berarti angka kredit yang tadi kita isikan itu berhasil. Saya berikan satu contoh lagi Bapak Ibu untuk yang kedua, tidak jauh berbeda ya. Saya contohkan satu lagi untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan atau mengikuti diklat fungsional. Caranya sama seperti tadi, klik yang warna ungu ini, kita klik,
kemudian ininya di copy ya, yang atas ini di copy, klik kanan, salin, masuk ke butir, klik kanan, tempel. Seperti itu. Untuk outputnya tadi yang sudah kita buat untuk pengembangan diri itu adalah surat tugas, kemudian laporan deskripsi hasil penelitian dan sertifikat. Jadi kita blok, kita copy, kita masuk ke sini, klik kanan dan tempel. Seperti itu. Angka kreditnya karena saya mengikuti 4 diklat atau punya 4 sertifikat di tahun 2021, maka di sini kita tuliskan angka kreditnya adalah 4, di mana masing-masing sertifikat itu adalah kreditnya 1. Karena mengikuti 4, jadi 1 dikali 4, maka angka kreditnya adalah 4. Nah, kalau sudah yakin Bapak Ibu mengisikan baik butir, output ataupun kredit, kita tambahkan di sini. Klik kita tambah ya Bapak Ibu, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Jadi ini untuk butirnya, ini untuk outputnya, dan ini untuk kreditnya. Kalau Bapak Ibu sudah yakin, kita simpan. Ya, kita simpan, maka di sini ada keterangannya berhasil, artinya apa yang kita isi tadi sudah berhasil disimpan. Itu saja Bapak Ibu untuk pengisian SKP di tahap kedua, yaitu penginputan angka kredit. Jadi sekali lagi untuk penginputan angka kredit ini Bapak Ibu harus melengkapi dulu satuan hasilnya berupa apa. Bisa lihat di permennya, begitu juga untuk angka kreditnya Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan golongan masing-masing dan Bapak Ibu bisa mengacu ke permen nomor 16 di tahun 2009. Itu saja yang saya jelaskan untuk kesempatan hari ini di pengisian SKP angka kredit untuk tahap kedua. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa membantu Ibu, Bapak dalam menginput angka kredit. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.